Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan video selanjutnya. Kali ini kita akan membahas tentang variabel dan tipe-tipe variabel. Ya, variabel itu sebenarnya adalah nama yang menunjuk ke suatu lokasi memori komputer yang kemudian kita bisa berikan sebuah nilai. Biasanya ini adalah di random access memorinya ya, atau di heap-nya ya, komputer. Nah, biasanya variabel ini itu nilainya bisa berubah-ubah. Jadi intinya sebenarnya adalah sebuah nama yang menunjuk ke suatu lokasi memori. Contohnya misalnya A sama dengan 5. Maka A ini menunjuk ke lokasi di memori yang dimana 5 itu disimpan. Variabel sendiri sebenarnya punya tipe data, jadi setiap variabel harus ada tipe data yang menunjukkan jenis data apa yang bisa disimpan oleh variabel tersebut dan operasi yang bisa kita lakukan. Contohnya apa ya? Dari Java sendiri ada beberapa variabel yang sudah mereka buat atau namanya built-in. Nah, yang pertama adalah char atau karakter. Ini isinya adalah satu karakter. Bisa huruf, bisa simbol, angka pun bisa. Kalaupun angka dia menjadi angka 1 tapi bukan angka yang bisa ditambahin, tapi karakter 1 ya. Operasi yang bisa dilakukan di karakter adalah misalnya kita ingin membandingkan apakah simbol ini sama dengan simbol ini, gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah string. String ini adalah deret karakter. Jadi karakternya boleh 1 atau lebih. Bedanya dengan char tadi adalah kalau string ini kita pakai tanda kutip 2 ya. Kalau tadi tanda kutipnya 1. Boleh isinya hello world dan lain-lain. Nah, operasi yang biasa kita gunakan untuk string itu adalah kita menggabungkan. Misalnya selamat tambah pagi. Ya, dan menggabungkannya itu memakai tanda tambah seperti biasa, seperti kayak nambah angka. Nah, kemudian berikutnya adalah 4 tipe data untuk menyimpan bilangan bulat. Nah, kenapa ada 4? Ini berbeda kapasitas dia menyimpannya atau range-nya ya, atau nilainya, kemungkinan rentang nilainya, yaitu mulai dari byte, short, int, dan long. Dan itu bisa dilihat di tabel berikut, itu rentang nilainya apa. Nah, karena mereka bilangan bulat, itu dia tidak bisa menyimpan angka desimal ya, misalnya 2,5. Dia hanya bisa menyimpan bilangan bulat 100, 7, dan lain-lain. Operasi yang bisa dilakukan adalah operasi matematika pada umumnya, tambah, kurang, bagi, dan lain-lain. Kenapa sih Bu bisa ada 4 jenis ya? Karena yang berbeda rentang nilainya. Kalau Anda lihat itu dari yang rentang nilainya pendek sampai rentang nilainya yang besar ya. Dan apabila Anda tahu variabel Anda itu hanya misalnya dari 0 sampai 100 ya, dan Anda yakin rentang nilai hanya seperti itu, Anda bisa menggunakan misalnya byte ya. Karena rentang nilainya lebih pendek, dia itu tidak memakan memori banyak di komputer. Ya, kemudian ada lagi 2 tipe data berikutnya adalah angka desimal. Nah, angka desimal ini bisa 2, yaitu float dan double. Dan sama seperti bilangan bulat tadi, ada rentang nilainya itu bisa berbeda. Kalau ini lebih kepada berapa angka setelah nilai desimal. Oke. Nah, karena dan operasinya ya operasi matematika ya. Oke, dan yang terakhir itu adalah Boolean. Nah, itu nanti apabila Anda mengambil kelas matematika diskrit, Anda akan bertemu Boolean. Boolean ini
Nilainya cuma dua, true atau benar, atau false atau salah ya. Nah, ini operasi yang bisa kita lakukan itu adalah nanti namanya operasi logika. Nanti kita akan lebih bahas operasi logika itu bisa and, or, not, dan lain-lain ya. Oke, itu sebenarnya tipe data dan kita bisa pilih nanti variabel kita itu tipe datanya apa. Nah, bagaimana sih kita menggunakan variabel ya? Untuk menggunakan variabel, pertama variabel itu harus dideklarasikan. Mendeklarasikan variabel itu perlu dua hal. Yang pertama adalah tipe data variabel itu apa dan namanya. Cukup itu dua untuk mendeklarasikan. Bisa tambah informasi lain, misalnya nilai, tapi itu tidak harus ya. Jadi misalnya kalau di contoh di samping itu misalnya adalah int x, berarti kita mendeklarasikan variabel x dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma ya, semuanya diakhiri dengan titik koma di Java. Nah, mendeklarasikan variabel ini bisa juga kita sambil menginisiasi variabelnya. Misalnya int y sama dengan 4. Nah, ketika misalnya dua baris ini kita jalankan di Java, itu di random access memory itu akan terbentuk, akan menyimpan nilai variabel ini ya. Kebetulan X ini belum ada nilai awalnya, maka dia belum terinisialisasi, sementara Y terinisialisasi 4. Okay. Nah, kalau kita misalnya ingin memberikan nilai kepada variabel, mengubah nilainya atau variabel yang belum terinisialisasi, kita cukup menggunakan tanda sama dengan, yang artinya assignment atau pemberian nilai. Itu adalah nama variabelnya sama dengan dan nilainya. Nah, kalau di sini, di contoh di samping itu X sama dengan 6. Nah, berarti yang variabel X yang belum terinisialisasi tadi akan mendapatkan nilai 6 ya. Jangan lupa nama variabel, tanda sama dengan, dan nilai. Nah, nilainya ini kalau yang contoh saat ini yang di samping kita sedang bicarakan itu nilainya kita berikan nilai namanya literal. Ini 6 ya. Tapi pemberian nilai ini bisa juga merupakan sebuah operasi atau variabel lain. Nah, kalau kita lihat yang contoh terakhir itu int z sama dengan x tambah y. Jadi apa yang kita lakukan? Pertama adalah mendeklarasikan variabel z dengan tipe integer, kemudian nilainya itu adalah x tambah y. Jadi operasi dulu ya. Berarti komputer akan melihat x itu apa nilainya? X itu adalah 6 tambah y. Y itu adalah 4, maka x tambah y ada 10. Berarti z ini akan mendapat nilai 10. Bang ya. Jadi itu gimana kita menggunakan variabel. Nah, kemudian kita akan membicarakan lagi ruang lingkup variabel.